Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan mengulangi lagi mengenai subtema 3 yang kemarin, yaitunya tentang tanaman di sekitarku. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini, kenapa Ustazah mengulangi tentang subtema 3? Karena agar nanti soleh-soleha semuanya lebih paham lagi mengenai subtema 3. Insya Allah hari Senin depan, hari Senin besok ini, kita akan masuk subtema 4. Nah, kemarin kita belajar tentang cara merawat tanaman. Masih ingatkah soleh-soleha apa saja cara merawatnya? Yaitu yang pertama dengan cara disiram. Yang kedua yaitu diberi pupuk. Yang ketiga, kalau ada rumput-rumput yang tumbuh di pot kita cabut. Nah, kemudian tanah yang sudah tidak subur kita ganti dengan tanah yang subur. Nah, merawat tanaman itu merupakan kewajiban kita bersama. Jadi tidak kewajiban contoh ibu saja yang merawat tanaman atau ayah sajalah yang merawat tanaman, aku enggak. Itu tidak boleh. Nah, merawat tanaman itu merupakan kewajiban kita bersama. Kemudian tanaman itu terdiri dari 5 bagian. Apa sajakah 5 bagian itu? Kemarin kita sudah jelaskan. Anak soleh-soleha juga sudah menggambarnya apa saja, yaitu yang pertama ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, kelima bagian tersebut memiliki manfaat masing-masing. Yang pertama akar. Akar ini di mana letaknya? Ya, bagian yang terletak di bawah tanah. Apa fungsi dari akar? Akar berfungsi untuk menyerap air yang ada di dalam tanah. Kemudian yang kedua ada batang. Batang ini adalah bagian tanaman yang berada di atas tanah. Nah, fungsinya sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, buah, dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi tumbuhan itu juga ada tempat cadangan makanannya. Jangan salah-salah ya. Tumbuhan juga merupakan makhluk hidup. Kenapa dikatakan makhluk hidup? Karena tumbuhan selalu tumbuh. Nah, kemudian ada daun. Daun merupakan bagian tanaman yang berfungsi sebagai tempat membuat makanan. Di manakah daun itu tumbuh? Daun tumbuh di batang. Nah, di mana daun itu tumbuh? Ya, daun tumbuh di batang sebagai tempat membuat makanan. Kalau batang tadi sebagai alat penyimpan cadangan makanan di dalam tumbuhan, nah daun ini adalah tempat membuat makanannya. Nah, kemudian apa lagi? Bunga. Siapa di sini yang tidak tahu bunga? Nah, mungkin semua soleh-soleha sudah mengetahui bunga. Contoh bunga mawar, melati, apalagi bunga kertas, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ada buah. Buah ini juga tumbuh di batang. Apa contoh dari buah? Contoh ada buah apel, buah mangga, buah pisang, buah anggur, dan masih banyak lagi. Nah, buah ini yaitu hasil penyerbukan. Siapa yang menyerbukan? Yaitu tadi bunga. Bunga ini selain dia cantik, dia juga alat perkembangbiakan tumbuhan.
atau tempat terjadinya penyerbukan yang menghasilkan buah-buahan. Nah, kemudian tanaman ini juga kita manfaatkan agar bisa menjadi makanan. Contoh sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu berasal dari tumbuhan yang namanya tumbuhan kangkung, sawi, bayam, dan masih banyak lagi. Kemudian ada tanaman yang berasal dari biji. Contoh kacang-kacangan, kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah. Kemudian ada yang berasal dari biji jagung. Kemudian masih banyak lagi. Kemudian ada akar. Nah, akar ini juga kita bisa memanfaatkan sebagai makanan. Contohnya umbi-umbian, ada ubi, ada wortel, kentang, dan lain-lain. Nah, olahan makanan yang berasal dari tanaman, yaitu ada kemarin kita sudah belajar mengenai Siti yang membuat sup. Ya, kemarin kita sudah belajarnya kan? Yaitu ada sup nasi goreng yang berasal dari padi. Kemudian stik kentang berasal dari kentang. Kemudian ada oseng-oseng kangkung berasal dari sayur kangkung. Kemudian ada tempe tahu yang berasal dari kedelai. Kemudian ada keripik ubi, aneka minuman seperti jus wortel, jus mangga, jus alpukat, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang tugas soleh-soleha cukup gambarlah mengenai apa saja tanaman yang berada di sekitar soleh-soleha dengan gambar yang rapi, warna yang indah. Nah, nanti kalau sudah selesai, soleh-soleha minta tolong kepada ayah bunda untuk difotokan. Harus nampak wajah yang cantiknya, tidak boleh hanya gambarnya saja, wajah cantiknya harus juga nampak agar ustazah bisa melihat bagaimana kecantikan soleh-soleha, kegantengan soleh-soleha selama libur di rumah. Nah, ketika soleh-soleha sudah selesai menggambar, boleh nanti baca-baca subtema 4 karena hari Senin besok kita sudah masuk ke subtema 4. Nah, untuk hari ini ustazah cukupkan di sini dulu ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.